Perkenalkan, nama saya Ade Putri. Saya dari Prodi PGSD. NIM saya 20.23.023.594. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang manfaat hutan bagi kehidupan. Definisi hutan. Hutan adalah sebuah lahan terbuka yang diisi oleh beragam jenis pepohonan dan vegetasi lainnya. Jadi, hutan itu bukan hanya diisi oleh pepohonan berkayu yang menjulang tinggi, namun diisi juga dengan vegetasi-vegetasi lainnya. Seperti gambar di sampingnya, yaitu contohnya pada gambar tersebut terdapat tanaman aglonema liar, tumbuhan paku, atau yang sering kita kenal sebagai klakai, dan tumbuhan semak belukar, atau yang sering kita kenal sebagai bejungan, uwei, kalau disebut di Kalimantan Tengah. Nah, ini juga termasuk vegetasi hutan. Selanjutnya kita lihat pada gambar di samping. Terdapat tanaman yang masuk dalam keluarga keladi, tumbuh-tumbuhan, semak-semak seperti pada gambar yang tertera di layar. Nah, mereka ini juga termasuk dalam vegetasi yang ada di hutan. Jadi hutan itu tidak hanya terdiri dari tumbuhan berkayu yang menjulang tinggi, namun diisi juga oleh vegetasi-vegetasi lainnya. Ya, seperti contohnya pada gambar-gambar ini. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis hutan. Jenis-jenis hutan ini terdapat 3, yaitu jenis hutan tropis, hutan boreal, hutan iklim sedang. Kita masuk ke hutan tropis. Hutan tropis ini pertama memiliki ciri berada di wilayah garis khatulistiwa. Contohnya, hutan ini memiliki vegetasi yang lebih banyak daripada hutan-hutan yang lainnya. Hutan ini terletak di daerah seperti Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan. Selain itu, hutan tropis juga memiliki aneka ragam vegetasi dan tumbuhan yang ada lebih banyak. Disebabkan karena cuaca dan iklim pada hutan tropis ini mendukung. Selanjutnya, ada hutan boreal. Nah, hutan boreal ini umumnya tersebar di wilayah Amerika Utara, Asia, dan Eropa. Hutan ini memiliki ciri iklim yang dingin, dengan jumlah spesies yang termasuk rendah dibandingkan dengan jenis hutan-hutan lainnya. Jadi berbeda ya, hutan ini beriklim dingin dan lebih sedikit terkena cahaya matahari. Berbeda dengan hutan tropis yang lebih banyak mendapat sinar matahari. Jenis hutan boreal ini sering kita lihat itu di film-film daerah barat, seperti film-film Hollywood. Nah, pada daerah ini saat masuk musim gugur atau ke musim dingin, hutan ini akan berwarna kuning pada daunnya, atau merah bata, atau orange. Nah, selanjutnya kita masuk ke hutan iklim sedang. Hutan iklim sedang ini berbeda dengan hutan tropis yang terletak di garis khatulistiwa. Hutan iklim sedang terletak di garis lintang tengah. Hutan ini umumnya terletak di beberapa negara seperti Jepang bagian selatan, Korea, Afrika Selatan, Amerika Selatan, dan Selandia Baru. Jadi, hutan ini sekilas mirip seperti hutan tropis, namun berbeda. Karena hutan iklim sedang ini berada pada garis lintang tengah. Selanjutnya,
kita masuk ke bagian manfaat hutan bagi kehidupan. Tadi kita telah membahas tentang jenis-jenis hutan, sekarang kita masuk pada manfaat hutan bagi kehidupan. Manfaat hutan bagi kehidupan, yang pertama itu sebagai sumber oksigen. Nah, kita kenal juga hutan itu sebagai paru-paru dunia. Nah, jikalau kita bayangkan hutan itu tidak ada, dan kita dapat simpulkan juga bahwa paru-paru dunia juga tidak ada. Sebab tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan lah yang mampu menghasilkan oksigen. Karena tumbuh-tumbuhan di hutan atau tumbuh-tumbuhan lah yang bisa melakukan fotosintesis untuk menghasilkan oksigen sebagai sumber kehidupan untuk kita bernafas. Selanjutnya, sebagai penyimpanan cadangan air. Nah, di hutan itu terdapat tumbuh-tumbuhan besar seperti pepohonan yang besar memiliki akar yang kuat. Nah, akar-akar yang kuat ini berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Bisa kita bayangkan jika pohon-pohon di hutan itu tidak dapat menyimpan cadangan air, dan kita dapat langsung merasakan dampaknya itu banjir. Nah, selanjutnya, manfaat hutan bagi kehidupan yaitu mencegah banjir dan tanah longsor. Mencegah banjir dan tanah longsor itu contohnya seperti pepohonan yang memiliki akar yang kuat yang berfungsi untuk menyerap air dan menyimpan air. Itulah fungsi pohon, bahkan akar-akar pohon yang berfungsi untuk mencegah banjir. Nah, akar-akar pohon yang kuat itu juga berfungsi untuk mencegah tanah longsor, seperti di daerah dataran yang tidak rata atau terjal, biasanya ditanami pohon-pohon besar yang berfungsi untuk menahan tanah agar tidak longsor saat musim hujan. Selanjutnya, pemanfaatan hasil hutan. Pemanfaatan hasil hutan itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, untuk membuat jembatan dari kayu-kayu yang dihasilkan di hutan, untuk membuat rumah, meja, kursi, bahkan lemari, bahkan alat-alat perabotan rumah tangga lainnya. Selanjutnya, sebagai sumber obat-obatan alami. Nah, ini sudah ada dari sejak dahulu. Nenek moyang kita juga mengambil sumber-sumber obatan ini kebanyakan dari hutan. Contohnya saja di hutan kita Kalimantan Tengah, yang dikenal dengan tumbuhan yang ditemukan di hutan itu pejakah. Nah, itu juga memiliki manfaat sebagai obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit kanker. Nah, itulah manfaat hutan bagi kehidupan kita. Jadi hutan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Selanjutnya, kita telah membahas tentang manfaat hutan bagi kehidupan kita. Selanjutnya kita membahas tentang penyebab kerusakan hutan. Nah, kerusakan hutan ini terjadi oleh berbagai faktor. Ada faktor secara sengaja maupun tidak sengaja. Langsung saja kita masuk ke kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini dapat terjadi oleh sengaja dan tidak sengaja. Contohnya yang tidak sengaja itu disebabkan oleh alam, yaitu musim kemarau yang berlangsung lama, yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan di hutan ini kekeringan, sehingga terjadi pergesekan antara ranting-ranting pohon yang menyebabkan percikan api, sehingga menyebabkan kebakaran hutan. Selanjutnya, kita pada kebakaran hutan yang disebabkan secara sengaja. Contohnya membuka lahan ladang baru, perkebunan baru,
pada saat musim kemarau, atau pada saat orang-orang merokok dan membuang puting rokok sembarangan pada saat musim kemarau sehingga menyebabkan kebakaran hutan. Nah, hal itu sering terjadi dan berdampak merugikan bagi kita semua, yang menyebabkan bencana kabut asap. Selanjutnya, penebangan hutan liar. Penebangan hutan secara liar ini sering terjadi dikarenakan ketamakan manusia untuk mendapatkan keuntungan dari hutan. Namun, ini dilakukan secara tidak baik. Melakukan penebangan hutan secara liar ini sangat merugikan dampaknya, karena dapat menyebabkan bencana-bencana alam seperti banjir, dikarenakan tidak ada lagi yang dapat menampung debit air, karena hutan-hutan pepohonannya sudah ditebang dan tidak mampu lagi menahan air. Nah, sehingga merugikan kita semua. Selanjutnya, usaha pertambangan yang berada di wilayah hutan juga termasuk penyebab kerusakan hutan, karena eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan hutan. Ini juga sering terjadi, terutama usaha pertambangan. Di wilayah kita juga sering kita melihat kejadian seperti ini, namun dampaknya itu sangat merusak. Banyak pepohonan yang di hutan itu menjadi mati karena mereka mengeruk kekayaan yang ada di dalam tanah, sehingga pepohonan-pepohonan ini ditebang, dirusak untuk mendapatkan hasil tambang yang ada dalam tanah. Selanjutnya, bencana alam. Nah, bencana alam ini contohnya seperti letusan gunung berapi. Nah, letusan gunung berapi ini mengeluarkan abu vulkanik yang menutup bagian klorofil pada tumbuhan, yaitu pada daun, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga tumbuh-tumbuhan itu banyak mati dan tidak dapat bernafas. Tumbuhan juga bernafas. Nah, jikalau tidak bernafas, tumbuhan akan mati. Selanjutnya, musim kemarau yang berlangsung lama. Musim kemarau yang berlangsung lama ini juga penyebab kerusakan hutan, karena tumbuhan, bahkan vegetasi yang ada di hutan itu juga memerlukan air, unsur hara, untuk tumbuh dan berkembang. Nah, jikalau tumbuh-tumbuhan dan vegetasi yang ada di hutan tidak mendapatkan air yang cukup, maka mereka akan mati dan menyebabkan kerusakan hutan. Nah, yang terakhir, transmigrasi. Transmigrasi ini juga penyebab kerusakan hutan karena jumlah penduduk yang makin meningkat dan makin banyak, sehingga memerlukan pembukaan wilayah lahan baru untuk tempat tinggal. Nah, ini juga merusak hutan karena membuka lahan baru lagi mengurangi jumlah hutan. Nah, inilah penyebab kerusakan hutan. Jadi, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu cara kita menjaga kelestarian hutan. Nah, tadi kan berbagai macam kerusakan hutan. Bagaimana agar kerusakan itu tidak terjadi lagi dan cara kita menjaga kelestarian hutan, yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Dengan tidak menebang pohon sembarangan, kita dapat melestarikan suatu tumbuhan, supaya kelak anak cucu kita dapat menikmati dan melihat vegetasi atau tumbuhan tersebut. Lalu dengan cara menanam pohon dan reboisasi atau penghijauan kembali. Dan melakukan reboisasi, kita menanam pohon kembali sehingga pada hari depan kita, pohon-pohon tidak punah dan vegetasi masih terjaga keberlangsungannya.
Selanjutnya, melakukan tebang pilih. Melakukan tebang pilih adalah cara di mana kita melakukan pemilihan terhadap pohon-pohon yang layak untuk ditebang dengan diameter yang ditentukan, apakah ini sudah layak untuk dapat digunakan atau tidak. Jadi dengan melakukan tebang pilih ini, kita dapat menjaga kelestarian hutan supaya tidak punah keberlangsungan dan keberadaannya. Selanjutnya, mendukung konservasi sumber daya alam. Dengan mendukung konservasi sumber daya alam, berarti kita mendukung pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan, yaitu cara salah satunya adalah dengan menanam tumbuhan bakau di pesisir pantai. Nah, cara selanjutnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah, cara ini juga termasuk untuk menjaga kelestarian alam. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, kita sudah ikut serta menjaga kelestarian hutan. Nah, cara-cara ini kita lakukan adalah investasi kita di masa sekarang demi masa depan kita yang cerah di hari depan. Jadi, sama-sama kita menjaga hutan agar kelestariannya tetap terjaga dan sama-sama agar kita tidak dirugikan satu sama lain. Nah, sekian presentasi dari saya tentang manfaat hutan bagi kehidupan. Uh, saya mohon maaf jikalau dari penyampaian saya ini ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Saya undur diri dan terima kasih.